Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman maupun ihsan sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz SMM selaku pengampu mata kuliah pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robiana selaku moderator pada kali ini. Pada kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang institusi penegakan masyarakat madani, menjelaskan menjadi masyarakat madani Indonesia, dan yang ketiga mengaitkan membangun masyarakat yang berbudaya modern tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal. Di sini saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, Anita Septiani, Fitriani Dewi, Nurasmi Putri Utami, Abdul Aziz Haikal, Hilman Budiman, Gefira Hoirunisa, Sophia Dewanti, Hana Putri, Bintan Nursalimah, Emroviana, Fadil Makarim, Falsa Sakira, dan Sadam Musafar. Pengertian institusi. Institusi atau lembaga masyarakat madani adalah institusi lembaga yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok dan masyarakat tanpa ada instruksi atau perintah, baik yang bersifat resmi atau formal, dari pemerintah atau negara maupun dari individu, kelompok, dan masyarakat tertentu. Landasan pembentukan lembaga ini adalah idealisme perubahan ke arah kehidupan yang independen dan mandiri. Artinya bahwa lembaga ini merupakan manifestasi perwujudan dari pemberdayaan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, disiplin, dan kedewasaan berpikir, yang bertujuan memberi perlindungan bagi diri, kelompok, masyarakat, dan bangsa yang tidak berdaya dari penguasaan dominasi pemerintah atau negara. Kemudian sifat atau karakteristik lembaga atau institusi masyarakat madani adalah: yang pertama, independen. Independen adalah bahwa lembaga ini memiliki sifat yang bebas atau netral dari intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah. Yang kedua, mandiri, yaitu bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi. Yang ketiga, swaorganisasi, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi atau lembaga dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga. Yang keempat, transparan, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi atau lembaga dilakukan secara terbuka. Untuk poin kelima tersendiri mengenai sifat atau karakteristik lembaga atau institusi masyarakat madani adalah yang kelima adalah idealis. Idealis itu merupakan suatu pengelolaan dan pengendalian serta pelaksanaan institusi atau suatu lembaga yang diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas, dan ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Untuk poin keenam tersendiri yaitu demokratis. Demokratis itu yaitu bahwa institusi atau lembaga yang dibentuk, dikelola, serta dikendalikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Selanjutnya untuk poin ketujuh, disiplin, yaitu bahwa institusi atau suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku. Lembaga-lembaga yang dapat memperkuat masyarakat madani adalah sebagai berikut. Yang kesatu yaitu lembaga swadaya masyarakat, merupakan institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selanjutnya yaitu pers, merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kewarga negaranya. Masih hukum, setiap warga negara, baik yang duduk dalam informasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan atau hukum. Perguruan tinggi, yakni tempat di mana sivitas akademikanya, dosen dan mahasiswa merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan catatan, gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memposisikan
diri pada rel dan realitas yang betul-betul objektif, menyuarakan kepentingan masyarakat atau publik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya, sekalipun memiliki tendensi politisi dan rawan akan hegemoni negara. Tetapi bagaimanapun sebuah tempat ekspresi politik warga negara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Selanjutnya ada perbedaan. Ciri yang membedakan antara masyarakat madani di Indonesia dengan civil society di negara barat adalah semua gerak masyarakat di Indonesia berdasarkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila civil society didasarkan pada ajaran moral yang bersifat universal, maka masyarakat madani berdasarkan ajaran moral dari Tuhan Yang Maha Esa. Cara membangun masyarakat madani di Indonesia. Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia ada 6 faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor yang pertama, adanya perbaikan di sektor ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintah. Faktor yang kedua, tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen. Faktor yang ketiga, terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Yang keempat, berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam. Dan faktor yang kelima, adanya partisipasi aktif dalam mencapai tata pamong yang baik. Faktor yang ketujuh, adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan. Mengaitkan membangun masyarakat yang berbudaya modern tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal. Kemajuan di bidang teknologi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contohnya dengan teknologi internet, semua orang akan dapat mengakses berita dari manapun secara luas dan instan. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antar masyarakat secara luas yang akhirnya akan mempengaruhi satu sama lain, terutama pada kebudayaan daerah seperti kebudayaan gotong royong, menjenguk tetangga sakit, dan lain-lain. Bahkan bukan hanya itu saja, globalisasi juga dapat berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya berpakaian, gaya rambut, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, globalisasi dapat menimbulkan berbagai masalah dalam bidang sosial dan kebudayaan. Misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, hilangnya nilai-nilai budaya, kehilangannya kepercayaan diri, dan banyak pemuda-pemuda zaman sekarang yang terpengaruh dengan dampak globalisasi tersebut, yaitu banyak pemuda-pemuda di zaman sekarang yang terpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya, yang mengikuti gaya berpakaian, gaya rambut, dan gaya hidup kebarat-baratan. Salah satunya gaya berpakaian para remaja yang menggunakan pakaian mini dan telah menjadi tren di lingkungan kita. Oleh karena itu, dalam tulisan ini ada beberapa cara supaya globalisasi tidak merubah tradisi-tradisi kebudayaan yang kita miliki, yaitu 1. Masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing dan budaya bangsa pada umumnya. 2. Untuk para usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan, dan informasi yang tidak diberikan agar tidak menimbulkan pergeseran tradisi dan budaya. 3. Masyarakat harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru, sehingga pengaruh globalisasi di negara kita tidak terlalu terpengaruh. 4. Marilah kita jaga dan kita lestarikan budaya nenek moyang kita, jangan sampai dirampas lagi. Cukup sekian yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada 1 atau 2 patah kata yang menyinggung rekan-rekan sekalian. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.